Ya, terima kasih. Jadi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara memuliakan orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana cara seorang anak berbakti kepada orang tua. Itu sudah ada tuntunannya. Maka kita jalankan tuntunannya, itu sudah benar. Sehingga kalau kita sudah menjalankan sesuai tuntunan, maka prinsipnya la yakhafuna laumata laim. Tidak takut omongan orang. Bagaimana tuntunannya? Tuntunannya kalau ada orang meninggal dunia, yang pertama itu adalah kalau sebagai keluarganya kalau punya utang-utang ya dilunasi, punya janji ya diselesaikan. Jadi utang, janji, nadar semuanya diselesaikan. Ini diantara hal yang pokok, karena nafsul mukmin mu'allakum bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu bisa tertahan oleh hutangnya. Maka kalau punya janji, kalau punya hutang, kalau punya nadar, selesaikan. Baik hutang kepada Allah atau hutang kepada sesama manusia, itu hendaknya dilunasi. Kemudian apalagi yang bisa bermanfaat untuk orang tua selain menunaikan janjinya? Maka melakukan rukti jenazah atau merawat jenazah sebagaimana yang sudah diajarkan oleh para ulama, mulai dari memandikan, mengafani, menguburkan, kemudian menyolatkan. Jadi disolatkan. Di antara tuntunannya adalah menyolatkan. Kalau orang tua meninggal, maka disolatkan. Tidak hanya disolatkan, pada saat selepas dikuburkan itu ada doa. Jadi selepas dikuburkan itu ada doa. Doa yang sesuai sunnah itu bukan saat berangkat. Pada saat mau berangkat biasanya ada doa, itu tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah adalah pada saat setelah dikuburkan itu silahkan misalnya doanya Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu, setidaknya itu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah kuatkan dia. Karena Nabi mengatakan fa innahul an yus'al, sekarang dia sedang ditanya. Maka Nabi mengatakan mintakan ampun untuk dia dan mintakan keteguhan untuknya. Maka disitulah dianjurkan untuk berdoa di situ. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan yang bisa bermanfaat untuk orang tua selain berdoa? Jadi tadi berdoa, bisa juga doa yang kita baca setiap waktu seperti Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira atau Rabbana ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara dan seterusnya. Ini diantara yang bisa bermanfaat bagi kita. Atau juga sebagai seorang muslim maka hendaknya taat menjalankan kewajiban. Karena setiap kita taat menjalankan kewajiban, sejatinya kita juga mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Misalnya kalau hari Jumat kita hadir ke masjid untuk Jumatan, maka di sana ada doa untuk para leluhur, doa untuk orang tua kita, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, al muslimin wal muslimat, al ahya minhum wal amwat. Ya Allah ampunilah orang yang muslim, yang laki-laki maupun perempuan, orang yang beriman yang laki-laki maupun perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi kalau kita ini sebagai seorang muslim yang taat, maka kita ini selalu mendoakan orang tua. Bahkan ada yang jadwalnya rutin setiap hari Jumat, seluruh orang yang beriman didoakan, orang yang Islam didoakan, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sehingga tidak benar kalau kemudian tidak ingat sama leluhurnya, justru malah sering mendoakan para leluhur. Bahkan tidak hanya leluhurnya sendiri, seluruh dunia. Dan semua orang di dunia ini setiap hari Jumat yang taat beribadah sholat Jumat itu mendoakan sesama saudara muslim lainnya. Disinilah indahnya Islam, saling mendoakan seluruh dunia. Ini indahnya Islam, mendoakan semua muslim dan mukmin seluruh dunia, laki-laki maupun perempuan, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, semua didoakan. Indah. Ada tidak tuntunan yang lebih indah dari ini? Ini indah sekali, persaudaraan yang luar biasa. Tidak hanya persaudaraan dunia, tapi juga persaudaraan sampai di akhirat. Maka doanya adalah doa ampunan. Tidak peduli dia kita kenal atau tidak kenal, yang penting dia beriman, yang penting dia Islam, laki-laki maupun perempuan, masih hidup atau sudah meninggal, semua didoakan. Kemudian juga mendapatkan ucapan doa keselamatan. Setiap kita sholat, kita mendoakan saudara kita yang lain. Apa doanya? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dan ini kalau kita taat beribadah, tanpa kita sadari, kita sudah senantiasa mendoakan sesama kita sebagai orang yang beriman.
Apalagi yang bisa kita lakukan, yang bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia? Di antaranya adalah bersodakoh. Nah, silakan kalau mau sodakoh. Kapan sodakohnya? Saat punya. Jangan sampai kita sodakoh dengan cara ngutang. Ngutangnya riba. Jadi ngutang itu riba. Riba dosa apa enggak? Dosa. Nah, sedekahnya ini hukumnya sunnah, tapi malah wasilahnya, sarananya dosa. Ini jangan sampai. Maka kita bisa bersedekah. Sebagaimana dalam hadis Nabi, ada sahabat yang mengatakan, inna ummi iftulitat, ibuku mati mendadak, walam tusi, dan ibuku belum berwasiat, afatasaddaqtu anha, apakah jika aku bersedekah untuknya, falaha ajrun, bagi ibuku dapat pahalanya? Jawabannya ya, dapat pahalanya. Itu diantara amal-amal yang bisa kita kerjakan ketika ada bapak kita atau ibu kita yang meninggal dunia. Dan masih banyak hal yang lainnya, diantaranya silaturahim ke teman bapak, ke teman ibu, berbuat baik kepada mereka. Itu diantara cara kita berbakti kepada orang tua. Sahabat Ibnu Umar suatu saat ketemu dengan orang Badui, lalu kemudian imamahnya, surbannya itu diberikan. Dan pada saat itu, di zaman itu, harga surban itu sangat mahal. Nah, harga surban itu sangat mahal. Maka kemudian sahabat Ibnu Umar berkata, wahai Ibnu Umar, bukankah tadi orang Badui, bukankah dia ini kalau diberikan yang yasir, sesuatu yang sifatnya kecil saja sudah senang, kenapa engkau berikan surban yang harganya mahal? Jawabannya, dia adalah teman bapakku, dia adalah teman bapakku. Ya, ini temannya sahabat Umar bin Khattab. Dan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, bahwa di antara cara berbakti kepada orang tua itu adalah dengan mengunjungi atau ziarah kepada temannya dahulu semasa masih hidup. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita sudah melakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW seperti itu, sudah sesuai tuntunan, kok dikomentari orang, ya la yakhafuna laumata laim, tidak takut omongan orang. Karena kalau kita ini mengikuti omongan orang, kemarin saya sempat kasih ilustrasi, tidak ada habisnya. Kita ini melakukan apa saja selalu dikomentari orang. Kemarin saya kasih ilustrasi ketika kita lagi di rumah, lalu kemudian ada tamu, atau kita lagi bertamu, tamunya disuruh makan, dihabiskan, dikomentari tidak sama yang punya rumah, makanannya habis, kacangnya habis, kuenya habis, rotinya habis, sayurnya habis, dikomentari enggak? Komentari. Apa komentarnya kira-kira? Ya, ente-entean nih. Nah, dikomentari kan? Lalu kemudian saat kita datang, itu makanan tidak disentuh, lalu pulang, dikomentari enggak? Dikomentari. Apa komentarnya? Bagusi, ya kan? Dikomentari. Lalu kemudian pada saat makan, kita makan sedikit saja. Nah, kita ambil sedikit saja, dikomentari enggak? Kok monggo ilo-ilo, kok monggo srono. Ya, dikomentari betul, komentari lagi. Ya, kalau kita ikut komentar orang, kemarin makan dihabiskan dikomentari, terus makan sedikit dikomentari, terus gimana? Kita mau apa? Ya, ya sudah, ambil banyak dihabiskan setengah. Ini orang ngambil yang setengah tidak dihabisin, salah lagi kan? Nah, dihabiskan semua keliru, diambil setengah keliru, diambil sedikit keliru, tidak makan keliru. Kenapa? Karena patokannya adalah komentar orang. Jadi jangan komentar orang, tetapi ini sesuai dengan tuntunan apa tidak. Jadi kalau makan minum secukupnya, kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Kalau masih dikomentari ya sudah, la yakhafuna laumata laim, jangan takut omongan orang. Mau dikomentari kok minumnya cuma sedikit, kok makannya cuma sedikit, ya cukupnya, daya tampungnya segitu, mau apa lagi? Nah, ini dalam masalah makan saja dikomentari, apalagi dalam masalah prinsip ibadah. Makan ini kan sesuatu yang sifatnya hari-hari, tapi dikomentari, apalagi yang sifatnya ibadah prinsip, tentu lebih-lebih mengundang komentar orang. Maka kalau kita sudah menjalankan yang benar, biarlah dikomentari. Bahkan kalau kita berbicara masalah komentar, semua orang dikomentari, tidak lepas dari omongan orang.
Sehingga jangan jadikan omongan orang sebagai patokan di dalam beramal, tetapi hendaknya kita beramal ini sesuai tuntunan atau tidak. Wallahu a'lam bishawab.